Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Melihat situasi yang benar-benar dikacaukan oleh Wang Sang, dari arah yang berbeda, Bai Huxu dan kedua jenderal bawahannya yang sudah begitu kesal, tiba-tiba bergerak menyerang. Sus. Mereka bergerak dengan kekuatan puncak semi-abadi tingkat 9 tahap dasar, sambil melepaskan tembakan senjata pusakanya masing-masing. Sus. 3 tombak emas. Senjata semi-abadi tingkat puncak yang melepaskan aura naga melesat mendahului mereka. Saudara, teriak Dingdu dan Mingxin, mengingatkan Wang Sang yang sedang membantai prajurit yang ada di hadapannya. Gunakan semua senjata pusaka yang kalian miliki, ucap Wang Sang, bergerak menghadang. Ketiga tombak emas tersebut, duar. Serangannya beradu dan menghancurkan ketiga tombak emas tersebut. Sangat kuat, ucap Bai Huxu, sambil bergerak, melepaskan serangannya. Duar. Serangan mereka beradu dengan serangan tapak Wang Sang. Sus. Mereka bertiga terdorong hingga belasan meter. Jenderal, ada yang salah dengan kekuatannya, ucap jenderal tingkat 2 menatap Wang Sang dengan penuh selidik. Oh tidak, jangan-jangan dia, ucap jenderal tingkat 3 dengan wajah panik. Mundur, ucap Bai Huxu, saat menyadari perbedaan kekuatannya yang begitu mencolok dengan kekuatan Wang Sang. Namun belum sempat Bai Huxu bergerak mundur, tiba-tiba Wang Sang bergerak mendekati mereka sambil mengedarkan kekuatan abadi dari tubuhnya. Wewos, satu lingkaran cahaya putih muncul di belakang punggungnya. Oh tidak, ucap Bai Huxu melepaskan tembakan kabut gelap, sambil bergerak mundur, bersama ribuan prajurit lainnya yang ikut bergerak menjauh dan menjaga jarak. Tunggu apa lagi? Teriak Wang Sang mengejutkan semua orang, membuat mereka yang sebelumnya begitu ketakutan dan putus asa tampak begitu bersemangat. Ayo serang! Teriak Xia Tianfang dengan penuh semangat, sambil bergerak menyerang prajurit yang berada di sekitarnya. Saudara Dingdu, ucap Mingxin tergagap. Bagaimana bisa, ucap Dingdu dengan heran. Saudara, jangan diam. Bai Huxu ingin melenyapkan kita, sekarang waktunya kita melenyapkan seluruh pasukannya, ucap Xia Ziteng mengingatkan mereka. Sus. Mereka bergerak ke berbagai arah, menyerang dan memburu prajurit kekaisaran Sen San yang kalang kabut dengan ganas. Duar. Ledakan dahsyat bergema, bersahut-sahutan, dengan prajurit kekaisaran Sen Sang yang mulai berjatuhan. Oh tidak, ucap Bai Huxu dengan panik sambil memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan tempat itu. Ayo mundur, ucapnya dengan wajah panik, sambil memecahkan lencana giok merah di tangannya. Pada saat mereka bergerak pergi, untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba mereka menabrak perisai transparan yang langsung melempar mereka kembali. Oh tidak, tempat ini telah disegel, ucap Bai Huxu dengan serius. Leluhur, tolong kami, ucapnya kembali memecahkan lencana giok merah. Suasana di dalam segel kubah raksasa tersebut benar-benar kacau, belasan ribu prajurit kekaisaran Sen Sang yang sebelumnya begitu mendominasi dengan jumlah mereka kini diliputi ketakutan. Sus. Mereka bergerak ke berbagai arah, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Xia Tianfang dan rombongannya. Jangan sisakan satupun. Kekaisaran Sen Sang tidak akan bisa berbuat apa-apa jika mereka tidak memiliki bukti. Ucap Wang Sang, menggunakan kata-kata yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Bai Huxu. Dalam waktu 3 jam, dari 13.000 prajurit, kini tersisa 6.000 prajurit yang ini bertempur dengan putus asa, sedangkan di pihak Wang Sang dan rombongannya, dari 500 orang kini tersisa 300-an. Di atas langit, King Ruo yang berada di balik mantra formasi ilusi, yang sedang mengamati peperangan tersebut dan menjaga kubah segel,
tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan aura yang sangat kuat mendekati tempat itu. Dari jarak 2 kilometer, sus kilatan cahaya keemasan melesat menyerang kubah segel. Duar, ledakan dahsyat bergema di luar kubah dan meretakkan permukaannya, membuat Baihuksu dan rombongannya begitu gembira. Leluhur sudah datang, kita selamat, ucapnya, membangkitkan kembali semangat pertempuran prajuritnya. Membuat Xia Tianfang dan semua orang tampak khawatir. Terus bunuh, ucap Wang Sang dengan tenang mengingat semua orang. Duar, ledakan di luar kubah itu kembali bergema, namun segel kubah itu masih belum hancur. Membuat wajah Baihuksu yang sebelumnya begitu gembira kini tampak tegang. Apakah telah terjadi sesuatu, atau ada sosok abadi lainnya? Membatin dengan perasaan tidak tenang. Di luar kubah transparan, sus, dua sosok paruh baya mengenakan jubah emas dan jubah merah, muncul di atas kubah segel, menatap pertempuran yang ada di bawahnya dengan serius. Ini namanya pembantaian. Bagaimana bisa yang berada di tahap abadi ikut campur dengan mereka yang berada di tahap semi-abadi, ucap sosok berjubah emas sambil mengedarkan kekuatannya untuk menghancurkan kubah segel tersebut. Namun belum sempat sosok tersebut melepaskan pukulannya, tiba-tiba King Ruo keluar dari persembunyiannya, dan muncul di hadapan mereka. Siapa kamu? Ucap sosok berjubah merah menatap King Ruo dengan penuh selidik. Kalian ingin terlibat dan mengganggu pertempuran. Pergi sekarang, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Melepaskan tembakan angin kekacauan. Sus. Sapuan angin yang dapat menghancurkan semi-abadi tingkat 5 itu menghantam kedua sosok tersebut dan melemparnya hingga belasan meter. Kamu, ucap sosok berjubah emas tersebut dengan murka, sambil melepaskan serangan tapak emas. Duar, serangan itu beradu dengan tinjuan King Ruo, mendorongnya hingga beberapa langkah. Apa? Sangat kuat, batinnya menatap King Ruo penuh selidik. Mampu menahan serangan yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. Saudara Zifu, dia juga sudah berada di tahap abadi, ucap sosok berjubah merah, menatap King Ruo dengan siaga. Ayo serang, ucap Bai Zifu, sambil mengedarkan kekuatan sejatinya. Sus, dua lingkaran cahaya putih muncul di belakang punggung mereka berdua, lalu bergerak menyerang King Ruo. Sesuai dengan reputasinya, tidak heran orang-orang dari Kekaisaran Sen Sang ini begitu arogan. King Ruo membatin sambil bergerak menghindari serangan kedua sosok abadi tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan di luar segel kubah tersebut hingga membuat kawasan samudera es bergejolak. Sus, King Ruo bergerak berbagai arah, menghindari serangan kedua tersebut dengan tenang. Nak, apakah kamu hanya bisa menghindar? Bai Zifu mengejek King Ruo. Terlalu banyak bicara, bukankah kalian itu begitu lambat? Apakah kalian siput? Jawab King Ruo balik memprovokasi membuat kedua sosok abadi itu semakin kesal. Saudara Suan, aku akan memancingnya keluar dari kawasan ini, ucap Bai Zifu berbicara pada sosok berjubah merah melalui telepati dengan serius. Tapi saudara, ucap Bai Suan dengan wajah serius. Saudara, lihat, Huksu perlu pertolongan. Baik, jawab Bai Suan, lalu bergerak menjaga jarak dengan King Ruo. King Ruo yang melihat reaksi kedua abadi tersebut tersenyum santai. Ingin membawaku pergi dari tempat ini, tidak semudah yang kalian pikirkan, ucap King Ruo sambil bergerak menghindari serangan Bai Zifu dan sesekali melepaskan pukulan, menghalau serangan yang diarahkan pada dinding segel. Duar, suara ledakan itu semakin intens, membuat tempat itu semakin bergejolak. Di dalam segel kubah raksasa, pertempuran kedua sosok abadi yang melawan King Ruo di luar kubah transparan itu mematahkan semangat Bai Huksu dan rombongannya yang sebelumnya begitu bersemangat. Oh tidak, ternyata memang ada sosok abadi di luar, ucapnya sambil melepaskan serangan dan melindungi diri. Dari arah yang berbeda, Wang Sang yang memang ingin menyisakan Bai Huksu dan petinggi pasukan lainnya, terus bergerak membantai prajurit elit Kekaisaran Sen Sang tersebut tanpa ampun. Duar, ledakan dahsyat terus bergema,
dengan situasi yang semakin kacau. Di luar kubah segel, sus. King Ruo bergerak, menghindari serangan kedua sosok abadi tersebut dengan tenang. Menghindari serangan sosok abadi berjubah emas, menatap King Ruo yang terus bergerak dengan sangat kesal. Bajingan ini, ucap Bai Zifu. Bajingan, aku Bai Xuan, menantangmu beradu pukulan, apakah kamu berani? Ucap sosok berjubah merah itu memprovokasi dengan kesal. Jangankan beradu pukulan, beradu kecepatan saja tidak bisa. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Kata-kata King Ruo membuat Bai Zifu dan Bai Xuan tertawa terbahak-bahak. Jangan suka membual, jika kamu berani ayo, ucap Bai Xuan terus melontarkan provokasi. Terlalu melebihkan diri, ucap King Ruo sambil menghindari serangan Bai Xuan yang sudah sangat kesal tersebut. Ah, teriak Bai Zifu kesal, karena setiap kali dirinya melepaskan pukulan pada dinding kubah transparan tersebut, selalu dihalau oleh serangan tapak angin King Ruo. Di dalam kubah, 1 jam kemudian, dari 6.000-an prajurit yang tersisa, kini jumlah mereka hanya tersisa 1.000-an saja. Sedangkan di pihak Wang Sang kini tersisa 200-an saja, yang merupakan para semi-abadi tingkat 8 hingga tingkat 9. Ah, teriak Bai Huxu frustrasi dengan keputusan menyelimuti semua orang, apalagi Wang Sang yang berada di tahap abadi yang seolah tanpa lelah, terus bergerak membunuh prajurit yang ada di hadapan tanpa ampun. Jenderal, bagaimana jika kita menyerah saja, ucap prajurit yang sudah begitu kelelahan dan putus asa. Apakah kalian pikir mereka akan mengampuni kita? Jangan naif, ucap jenderal tingkat 2 yang juga sudah begitu kelelahan. Lalu jenderal, apa yang harus kita lakukan? Terus bertarung, jawab sang jenderal, berusaha menyemangati, sambil bergerak melepaskan serangan ke arah Xia Tianfang yang bergerak ke arahnya. Di atas langit, King Ruo yang melihat pasukan Bai Huxu yang hampir dimusnahkan lalu bergerak menyerang Bai Xuan dan Bai Zifu. Mari kita beradu serangan, ucapnya bergerak mendekati Bai Xuan yang sedari tadi sudah menyiapkan serangannya. Sus, tapak naga hitam bergerak ke arah King Ruo, bersamaan dengan ledakan aura kematian. Dari arah yang berbeda, Bai Zifu juga bergerak melepaskan pukulan tapak naga emas terkuatnya. Serangan tapak naga beracun, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya, ucap King Ruo sambil bergerak melepaskan ledakan aura abadi tingkat 4 milik Ying Huai dan Yin Zhao. Oh tidak, ucap Bai Xuan dan Bai Zifu bergerak mundur dengan wajah pucat pasi. Selas, tebasan cahaya perak memotong serangan tapak naga hitam dan tapak naga emas tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mendorong Bai Xuan dan Bai Zifu hingga ratusan meter. Sus, Bai Xuan bergerak, memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Namun King Ruo yang sudah mengantisipasi situasi tersebut melepaskan tembakan tombak emas Kaisar Agung Wogong ke arahnya. Duar, ledakan dahsyat bergema, dengan sosok Bai Xuan yang sudah terluka parah terlempar hingga ke dalam lautan es, yang kembali diledakkan oleh tombak emas yang menancap di punggungnya. Duar, ledakan dahsyat tersebut menghancurkan tubuh dan menyisakan kepalanya. Sus. Tombak emas tersebut menyegel mutiara jiwa abadi dan kepalanya, lalu bergerak mengikuti King Ruo yang sedang bergerak mengejar Bai Zifu yang sudah menjauh dari tempat itu. Oh tidak, ucap Bai Huxu meraung, saat melihat Bai Xuan terbunuh oleh King Ruo, membuat semangat pertempuran prajurit yang tersisa semakin melemah. Sus, sosok Wang Sang muncul di hadapannya, lalu menampar wajahnya dengan keras. Duar. Tamparan keras itu melempar sosoknya hingga belasan meter. Sus, sosok Wang Sang kembali muncul di hadapannya, lalu mencengkram lehernya. Bai Huxu, kamu telah menyinggung orang yang salah, ucapnya, lalu bergerak naik ke atas langit sambil membawa Bai Huxu dalam cengkramannya. Di tempat lain, sus, sosok Bai Zifu terus bergerak meninggalkan pusat pertempuran dengan wajah pucat pasi. Huxu sialan, bagaimana bisa dia berurusan dengan dua abadi sekaligus? Mengumpat sambil bergerak menggunakan kekuatan puncaknya. Ah, ucapnya dengan kesal. Sus,
Sosoknya bergerak melepaskan segel mantra formasi ilusi, mengira situasinya sudah aman, namun belum sempat dirinya bersembunyi, tiba-tiba angin dingin muncul di belakangnya. Bagaimana bisa? Membelalakkan matanya, menatap King Ruo yang tersenyum padanya. Bukankah sebelumnya kamu ingin beradu pukulan denganku? Ucap King Ruo dengan santai. Tuan, aku ucapnya dengan wajah pucat pasi. Menatap King Ruo yang mengarahkan telunjuk pada keningnya. Melawan, maka aku akan membuatmu merasakan apa itu putus asa, namun aku juga bisa membuatmu mati dengan mudah. Tuan, mulai menangis di hadapan King Ruo. Matilah kau, ucap King Ruo melepaskan tembakan petir abadi dari ujung jarinya, meledakkan kepala Bai Zifu dan menewaskannya. Dus, jaring emas muncul menyegel tubuh dan mutiara jiwa abadi di dalam tubuhnya. Setelah menyegel tubuh dan mutiara jiwa abadi Bai Zifu, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju pertempuran Wang Sang dan rombongannya yang masih belum selesai. Di tempat lain, duar, ledakan dahsyat bergema, mengakhiri pertempuran tersebut. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ming Xin dengan serius. Kumpulkan semua cincin penyimpanan yang ada, ucap Wang Sang, lalu membawa Bai Huxu meninggalkan tempat itu. Sosoknya melewati segel tersebut dan muncul di atas awan, mendapati King Ruo yang baru saja muncul di tempat itu yang telah menggunakan tampilan wajah aslinya. Tuan, ucapnya dengan hormat. Pulihkan dirimu, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Bai Huxu yang terdiam mematung. Terima kasih Tuan, tapi bagaimana dengan sosok abadi sebelumnya? Menatap King Ruo dengan serius. Apakah maksudmu ini? Tanya King Ruo sambil menunjukkan kepala Bai Xuan dan tubuh Bai Zifu tanpa kepala yang tersegel oleh mantra formasi. Benar Tuan, lalu bagaimana dengan Bai Huxu? Ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Dia tidak ada gunanya untukku, ucap King Ruo sambil menatap Bai Huxu yang mematung membasahi dirinya. Baik Tuan, lalu menghancurkan sosok Bai Huxu dari cengkramannya. Setelah membunuh Bai Huxu, Wang Sang lalu memulihkan dirinya, menatap King Ruo yang sedang mengamati situasi yang ada di bawahnya. Benar-benar kerugian yang begitu besar. Selain kehilangan 2 abadi tingkat 2, Kekaisaran Shen Sang juga kehilangan belasan ribu prajurit elit. Benar-benar mengerikan, batinnya menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Di dalam kubah segel, saat Xia Tianfang dan rombongannya selesai mengumpulkan ribuan cincin penyimpanan prajurit Kekaisaran Shen Sang yang terbunuh, tiba-tiba kubah segel transparan tersebut lenyap dari tempat itu. Saudara, bagaimana dengan cincin penyimpanan ini? Tanya Xia Tianfang sambil menatap Chun Matu, Ming Xin dan Luo Wenhua. Biar adil, bagikan saja secara merata pada semua orang, jawab Dingdu. Tapi bagaimana dengan tetua Wang Sang dan sosok abadi yang membantu kita sebelumnya? Tanya Xia Ziteng. Ini hanyalah sumber tingkat rendah, dan aku rasa mereka yang abadi sudah tidak memerlukannya lagi, ucap Luo Wenhua. Aku rasa juga seperti itu. Lagi pula aku yakin mereka juga sudah pasti pergi, ucap seorang sosok paruh baya lainnya menanggapi. Setelah melakukan perundingan panjang, mereka akhirnya setuju membagi jarahan tersebut secara rata tanpa melibatkan Wang Sang dan King Ruo. Di atas langit, Tuan, mereka, ucap Wang Sang, menatap King Ruo dengan serius. Biarkan saja, ucap King Ruo menanggapi dengan santai, sambil menatap Long Yuwei yang masih berada di antara kerumunan itu, yang sedang menunggui bagian jarahannya. Baik Tuan, lalu bagaimana dengan hamba? Dengan wajah serius, King Ruo yang memahami maksud Wang Sang, menganggukkan kepalanya, lalu memberikan lencana perak klan Shen Zhenyin. Ini untukmu, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Dengan menunjukkan wajah yang begitu terkejut. Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo. Shen Zhenyin, apakah ini klan baru yang ada di kota bunga Semi Selatan? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu, apakah Tuan Patriark Zhenyin? Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius.
Benar, jawab King Ruo membuat Wang Sang langsung ternganga. Ternyata klan Shen Zengin itu. Tidak heran nama Zengin Ruo begitu terkenal, ternyata. Batinnya menatap King Ruo dengan tidak percaya. Sekarang kamu tahu apa tugasmu. Ingat untuk merahasiakan identitasku, ucap King Ruo dengan serius membuyarkan lamunannya. Baik, Tuan. Tapi bagaimana dengan saudara Dingdu dan saudara Mingxin? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku hanya sempat mengambil mutiara jiwa abadimu, jawab King Ruo dengan serius, membuat Wang Sang terdiam. Tetapi bagaimana jika mereka menanyakan hal ini padaku, Tuan? Itu tugasmu yang menjelaskannya. Baik, Tuan. Menatap King Ruo dengan serba salah. Baik, karena urusan di tempat ini sudah selesai, aku pergi dulu, ucap King Ruo, membias dan lenyap dari pandangannya. Baik, Tuan. Terima kasih, ucapnya pelan, lalu menghampiri kerumunan yang masih berada di bawahnya. Sosoknya muncul di hadapan semua orang sambil mengitari pandangannya dengan senyumnya yang ramah. Saudara sekalian, aku harap kalian merahasiakan peristiwa ini, demi keamanan diri sendiri dan kekaisaran kalian masing-masing, ucapnya dengan serius. Baik, Tuan, jawab semua orang dengan hormat. Baik, mari kita tinggalkan tempat ini, ucap Wang Sang lalu membawa Dingdu dan Mingxin bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Wang Sang dan rombongannya pergi, ratusan sosok yang tersisa dari pertempuran tersebut, lalu menyebar, bergerak ke berbagai arah, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Di antara kerumunan itu, Long Yuwei yang hendak pergi tiba-tiba mendengar suara King Ruo berbicara pada pikirannya. Yuwei, bergerak ke arah utara, ikuti Luo Wenhua dan rombongannya. Baik, penguasa. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di atas langit, King Ruo yang berada di balik mantra formasi ilusi, lalu ikut bergerak mengikuti Luo Wenhua dan rombongannya dengan tenang. Di bawah King Ruo, sosok Luo Wenhua, Luo Tan dan dua sosok lainnya, bergerak menuju utara dengan kecepatan puncaknya. Perjalanan kali ini benar-benar untung besar, ucap Luo Tan dengan gembira. Benar, aku juga tidak menyangka jika kita akan berurusan dengan Kekaisaran Shen Sang dan mendapatkan begitu banyak cincin yang berisi sumber daya, ucap Luo Wenhua dengan gembira. Tapi saudara, aku masih begitu penasaran dengan sosok abadi yang berada di luar kubah yang membantu kita sebelumnya, ucap Luo Tan. Benar, aku juga begitu penasaran, dari kelompok mana dia berasal, apakah dia juga berasal dari Kekaisaran Shen Wang, ucap Luo Wenhua menanggapi dengan serius. Aku rasa tidak, mungkin dia adalah pelindung kawasan tersebut, ucap sosok lainnya. Pada saat mereka sedang membicarakan sosok King Ruo, tiba-tiba mereka merasakan seseorang bergerak mendekati mereka. Saudara, sepertinya ada yang mendekati kita, ucap Luo Tan dengan serius. Biarkan saja, mungkin dia juga satu arah dengan kita, ucap Luo Wenhua dengan tenang. Tidak lama kemudian, akhirnya Long Yuwei bergerak dengan kecepatan puncaknya, terus bergerak mendekati mereka. Saudara, dia, ucap Luo Tan. Naga es, ucap Luo Wenhua dengan serius. Ini adalah kesempatan baik, bukankah dia juga mendapatkan banyak cincin penyimpanan? Saudara, apakah kita, ucap sosok lainnya, menatap Luo Wenhua dan Luo Tan dengan tatapan penuh arti. Biarkan dia mendekat, ucap Luo Tan dengan penuh arti, sambil memperlambat pergerakan mereka. Di belakang Luo Wenhua dan rombongannya, Long Yuwei yang melihat pergerakan aneh keempat sosok yang ada di hadapannya lalu ikut mengurangi kecepatannya. Sepertinya mereka ingin melakukan hal yang buruk, batinnya sambil melaporkan masalah itu pada King Ruo. Bawa mereka ke dasar lautan, ucap King Ruo berbicara pada pikirannya. Baik, penguasa. Lalu menjauh dari kelompok tersebut. Saudara, dia, ucap Luo Tan, menatap sosok Long Yuwei yang bergerak menjauh dari mereka. Ayo bergerak, ucap Luo Wenhua yang tidak ingin membuang kesempatan itu, bergerak mengejar Long Yuwei dengan kecepatan puncaknya.
Sosoknya bergerak mengejar Long Yuwei yang terlihat begitu ketakutan tersebut dengan gembira. "Saudara, tunggu, apakah ada yang salah?" tanya Luo Tan, sambil berteriak memanggil Long Yuwei yang terus menjauh dari mereka. "Pergi kalian," ucap Long Yuwei yang berpura-pura ketakutan, lalu bergerak memasuki lautan. Sosoknya bergerak di dalam air dengan terus bergerak menuju dasar lautan. Melihat Long Yuwei yang bergerak memasuki lautan, Luo Wenhua dan rombongannya tiba-tiba menghentikan pergerakannya. "Saudara, ada apa?" tanya Luo Tan dengan serius. "Dia adalah naga es, apakah kalian pikir dapat mengalahkannya di alamnya?" "Saudara benar, lalu apa yang harus kita lakukan?" "Lepaskan serangan petir, paksa dia untuk keluar," jawab Luo Wenhua dengan serius. "Baik." Pada saat mereka hendak melepaskan serangan petir, tiba-tiba aura yang begitu luar biasa muncul, menampar mereka dengan keras. "Oh tidak, aura ini," ucap Luo Wenhua panik, sambil bergerak menghindari tekanan yang meremukkan tulang mereka tersebut dengan panik. Sus. Mereka bergerak memasuki lautan. Di dalam air, pada saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba segel bola es raksasa mengurung mereka. "Oh tidak, ini," ucap Luo Tan panik, sambil menyerang dinding bola es tersebut. Duar, ledakan dahsyat petir bergema, mengguncang bola es tersebut. Namun belum sempat dirinya melepaskan serangan susulan, tiba-tiba bola es tersebut meluncur ke dasar lautan. "Saudara, serang," ucap Luo Wenhua dengan serius, mengerahkan kekuatannya dengan bersama-sama. Duar. Serangan tombak petir dari serangan gabungan keempat sosok itu menghantam dinding bola es tersebut dengan keras. Treng! Dinding bola es yang retak tersebut pulih kembali, membuat mereka saling berpandangan. "Oh tidak, ini segel tingkat abadi. Apakah sosok abadi sebelumnya adalah naga es ini?" ucap Luo Wenhua dengan serius. Pada saat mereka sedang panik, tiba-tiba King Ruo dan Long Yuwei muncul di dalam bola es tersebut, membuat Luo Wenhua dan rombongannya langsung terdiam. Tuan, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Plak, tamparan keras King Ruo membuat mereka langsung terdiam. "Benar-benar serakah. Bukankah dalam pembagian hasil jarahan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan bagian masing-masing?" Dengan tatapan dingin, "Tuan, kami tidak bermaksud. Apakah ini karakter yang diajarkan oleh Luo Liang pada kalian? Benar-benar memalukan. Yuwei, ambil semua barang yang mereka dapatkan sebelumnya," ucap King Ruo dengan serius, membuat Luo Wenhua dan rombongannya hampir meraung. "Tuan, ini," ucap Luo Wenhua menatap King Ruo dengan tatapan memohon. "Apakah kalian ingin mati?" ucap Long Yuwei dengan serius, sambil bergerak dan menampar wajah Luo Wenhua dengan keras, membuat Luo Tan dan kedua sosok lainnya terdiam. "Matilah kau," ucap King Ruo sambil mengarahkan telunjuknya pada salah satu sosok lainnya. Duar, ledakan petir abadi tanpa warna, mengubah sosok itu menjadi kabut darah. "Oh tidak, ini," ucap Luo Wenhua yang merasakan kekuatan petir yang sangat murni muncul di tempat itu. Menatap King Ruo dengan serius. "Tuan, siapa Anda sebenarnya?" tanya Luo Tan memberanikan diri. "Matilah kau," ucap King Ruo sekali lagi, membunuh sosok lainnya dengan menembakkan petir abadi tanpa warna, mengubah sosok tersebut menjadi kabut darah. "Yuwei, cincin penyimpanannya," ucap King Ruo. "Baik, penguasa muda," jawab Long Yuwei sambil meraih cincin penyimpanan kedua sosok tersebut dan memberikannya pada King Ruo, membuat Luo Wenhua dan Luo Ta begitu terkejut. "Penguasa muda," batinnya dengan penasaran, sambil melepaskan cincin penyimpanannya dan memberikannya pada King Ruo. "Tuan, ini." Tanpa bicara, Long Yuwei lalu meraih cincin penyimpanan tersebut dan memberikannya pada King Ruo. "Tuan, apakah kami sudah boleh pergi?" tanya Luo Wenhua mencoba memberanikan diri. "Pergi. Kalian menganggap diri terlalu tinggi. Hancurkan tingkat kultivasi kalian hingga ke tingkat kultivator spiritual," ucap King Ruo dengan serius,
membuat Luo Wenhua dan Luo Tan langsung berlutut menangis. Tuan, kami sudah memberi semua yang kami miliki. Apakah itu tidak cukup? Jika masih belum cukup, aku Luo Wenhua berjanji akan meminta tebusan pada Istana Loyang, tapi... Lakukan sekarang, ucap King Luo dengan serius, membuat Luo Wenhua dan Luo Tan terdiam. Oh tidak, ucapnya dengan wajah tidak rela, menatap King Luo dengan sedih, lalu menghancurkan tingkat kultivasinya. Duar, duar, ledakan kecil bergema dari dalam tubuh mereka, bersamaan dengan aura dari tubuhnya yang secara langsung ikut melemah. Tuan, apakah sekarang kami sudah bisa pergi? Tanya Luo Tan sambil meringis kesakitan. Apakah sebelumnya aku mengatakannya? Oh tidak, ucap Luo Wenhua, terduduk dengan wajah pucat pasi. Tuan, mengapa Anda menindas kami seperti ini? Apakah ini masih tidak cukup? Ucap Luo Tan yang sudah putus asa berbicara dengan lantang, memprovokasi King Luo agar segera membunuhnya. Lancang kau, ucap Long Yuwei dengan kesal, bergerak dan menampar Luo Tan dengan keras hingga mengubah posisi rahangnya. Menindas, bukankah itu kebiasaan kalian? Sama seperti yang kalian lakukan pada Shen Luo Trah pertama selama ini. Bahkan sebelumnya saat di kota Dao, aku juga melihat kalian berusaha ingin memasuki klan Shen Murong, ucap King Luo sambil membuat Luo Wenhua dan Luo Tan langsung ternganga. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Mengapa harus peduli dengan masalah seperti itu? Tanya Luo Wenhua dengan serius. Sus, lencana Phoenix emas dan pedang langit biru muncul di hadapan mereka, membuat Luo Wenhua dan Luo Tan mematung. Kamu, menatap King Luo dengan serius. Yuwei, buat mereka merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Luo sambil melempar Luo Wenhua dan Luo Tan ke dalam dunia jiwa. Baik, penguasa, ucap Long Yuwei, sambil memasuki gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah Long Yuwei memasuki dunia jiwa, King Luo lalu meninggalkan tempat itu. Dari dasar lautan, bergerak naik ke atas langit, lalu bergerak ke arah barat menuju kota Shen Sang. Sus, sosoknya keluar, wilayah kekaisaran Shen Sang. Di tempat lain, Wang Sang, yang terus bergerak kembali ke ibu kota kekaisaran Shen Wang, terus mendapat cercaan pertanyaan dari Dingdu dan Mingxin. Ini sangat tidak masuk akal, bagaimana bisa ada keberuntungan seperti itu, ucap Dingdu dengan kesal. Saudara, aku juga tidak tahu alasannya, dan menyangka jika sosok itu mengembalikan keabadianku, ucap Wang Sang. Tapi kapan sosok itu melakukannya? Saat kita berada di dalam segel pagoda emas itu, jawab Wang Sang menjelaskan. Apakah itu artinya dia menipu kita? Mengenai hal itu, aku juga tidak tahu, namun aku yakin dia tidak melakukannya, jawab Wang Sang dengan serius, sambil terus bergerak dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, sus, sosok Luo Wenhua dan Luo Tan muncul di halaman penjara barat, menatap tempat itu dengan wajah pucat pasi. Saudara Wenhua, tempat apa ini? Tanya Luo Tan dengan serius, sambil mengedarkan pandangannya. Memeriksa tempat itu dengan heran. Saudara Tan, aku juga tidak tahu. Prioritas kita saat ini adalah keluar dari tempat ini dan melaporkan kemunculan penguasa muda Trah pertama, jawab Luo Wenhua dengan serius. Saudara benar, apalagi kekuatannya, ucap Luo Tan dengan bergidik ngeri. Ayo bergerak, ucap Luo Wenhua dengan serius. Pada saat akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aura penindasan muncul dari dalam istana. Membuat mereka langsung mematung. Masuklah, ucap si Pian yang berjaga bersama King Bi di dalam istana. Saudara, bagaimana ini, ucap Luo Tan dengan panik. Jangan hiraukan, ucap Luo Wenhua, sambil bergerak meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba sosok Long Yuwei muncul di hadapan mereka. Plak. Plak, tamparan keras itu melempar mereka kembali ke halaman istana, kembali menggeser posisi rahang Luo Tan yang baru saja sembuh. Sus, racun es yang ditembakkan oleh Long Yuwei memasuki tubuh mereka berdua. Ah, teriak Luo Wenhua mulai kesakitan, saat rasa dingin itu mulai menusuk jantungnya. Ini baru permulaan,
ucap Long Yue sambil meraih jubah mereka dan menariknya memasuki penjara barat dengan paksa. Di tempat lain, sus, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Menjelang malam, saat hari mulai gelap, King Ruo akhirnya keluar dari kawasan Samudera Es. Sosoknya tiba di tepi pantai bagian barat, lalu terus bergerak mencari tempat yang aman untuk beristirahat di kawasan tersebut. Sosoknya bergerak dengan tenang, hingga tiba-tiba dirinya berhenti, dan bersembunyi di balik awan hitam dengan segel mantra formasi ilusi. Tiga kilatan cahaya keemasan yang melepaskan aura yang begitu kuat bergerak di atas awan. Abadi tingkat 4, ucap King Ruo sambil memperhatikan tiga sosok bertopeng giok biru, melintasi tempat itu. Ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti, mengarahkan pandangannya pada awan hitam, tempat King Ruo bersembunyi. Saudara, ada apa? Aku merasa aura aneh di dalam awan hitam itu, ucapnya dengan serius, membuat King Ruo yang mendengar percakapan mereka berdebar-debar. Aku bahkan tidak merasakan apapun. Terus bergerak, kita harus memastikan keberadaan abadi yang terlibat dalam pertempuran di kawasan dalam Samudera Es tersebut, jawab sosok lainnya. Baik, ucap sosok tersebut, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Ketiga sosok abadi tersebut kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan tempat itu. Dengan kecepatan puncak mereka, apakah mereka organisasi tanda dewa? King Ruo membanting dengan bernapas lega, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Melihat kemunculan ketiga sosok abadi bertopeng giok biru itu membuat King Ruo mengurungkan niatnya untuk beristirahat di tempat itu. Sosoknya bergerak dengan tenang. Menjelang pagi King Ruo akhirnya melihat kota kecil di hadapannya. Sosoknya bergerak mendekati kota yang berada di atas gunung batu mengambang tersebut dengan tenang. Namun saat akan mendekati kota itu, tiba-tiba King Ruo melihat beberapa kelompok berjubah biru dengan lencana naga emas, bersembunyi di kawasan dinding kota, membuat King Ruo bergerak menjauh dari kota itu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kematian Bai Huxu dan rombongannya, ucapnya pelan, lalu terus bergerak dengan tenang. Setelah bergerak sejauh 100 km dari kota kecil itu, King Ruo lalu bergerak menuju puncak gunung kecil yang ada di hadapannya. Sosoknya menembakkan segel mantra formasi ilusi pada puncak gunung itu, lalu mendarat di tempat lapang. Sambil menghela napas panjang, King Ruo lalu menempati lempengan batu kecil yang ada di hadapannya. Lalu memulihkan kekuatannya. 3 jam kemudian, setelah selesai memulihkan diri, King Ruo lalu mengeluarkan Luo Jiaolai dari dalam dunia jiwa. Sosok gadis tersebut muncul di hadapannya. Penguasa, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Jiaolai, bangunlah. Mari kita ke kota kuno Langxi, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, penguasa, dengan penuh semangat. Pada saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba satu pasukan berjubah biru, berjumlah 100 orang tiba di puncak gunung tersebut, lalu mendarat 25 meter dari tempat King Ruo dan Luo Jiaolai berada. Jiaolai, apakah kamu tahu mereka? Tanya King Ruo sambil memperhatikan pasukan yang sedang beristirahat tersebut. Pasukan jubah biru adalah pasukan elit tingkat 1 Kekaisaran Sensang, juga disebut dengan pasukan naga biru. Di bawah mereka ada pasukan elit tingkat 2, yang juga disebut pasukan naga emas, lalu yang terakhir pasukan elit tingkat 3, naga hitam, jawab Luo Jiaolai menjelaskan dengan wajah serius. Jiaolai, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa, pasukan naga biru hanya akan muncul jika kekaisaran sedang dalam masalah serius. Apakah sebelumnya ada masalah besar terjadi di kawasan ini? Tanya Luo Jiaolai dengan wajah serius. Sepertinya demikian, jawab King Ruo dengan santai, membuat Luo Jiaolai semakin penasaran. Apakah peristiwa tersebut ada hubungannya dengan penguasa? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, ucap King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang telah membunuh Bai Xuan dan Bai Zifu,
dua abadi tingkat 2 yang merupakan leluhur klan Shen Bai, klan penguasa kekaisaran Shen Sang, membuat Luo Jiaolai ternganga. Tapi penguasa, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Luo Jiaolai penasaran. Semuanya berawal dari masalah kematian Bai Cixiao di dalam dunia kecil tersembunyi, makam istana es, jawab King Ruo menjelaskan awal masalah tersebut, hingga kemunculan Bai Huxu dengan 13.000 pasukan naga emas. Ini benar-benar kerugian yang begitu mengerikan. Tidak heran jika pihak kekaisaran menempatkan penjagaan di setiap tempat, ucap Luo Jiaolai dengan serius, menatap King Ruo dengan takjub. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebelumnya aku sudah memberi kesempatan pada Bai Huxu untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa pertumpahan darah. Namun mereka menolak kesempatan itu, ucap King Ruo menanggapi. 25 meter dari tempat King Ruo dan Luo Jiaolai berada. Jenderal, siapa sebenarnya kelompok yang sedang kita hadapi ini? Mengapa Yang Mulia Kaisar begitu ketakutan? Tanya komandan pasukan yang berada di sisi sang jenderal dengan penasaran. Informasi ini bersifat rahasia, dan aku juga tidak bisa menjelaskannya. Namun kita diperintahkan untuk memeriksa dan menangkap siapa saja yang dianggap mencurigakan, jawab sang jenderal dengan serius. Tapi jenderal, bukankah ini bisa memicu peperangan? Sepertinya Yang Mulia sudah bersiap akan hal itu, jawab sang jenderal dengan serius, membuat mereka terdiam. Dari jauh, King Ruo dan Luo Jiaolai yang mendengar percakapan itu hanya terdiam. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Luo Jiaolai. Tunggu mereka pergi, kita akan langsung pergi ke kota kuno Langxi, jawab King Ruo. Baik, penguasa, lalu apa sikap kita pada keamanan kekaisaran Shen Sang? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Maksudnya, tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, bagaimanapun juga, selama ini kami bisa bertahan karena tinggal di wilayah mereka, ucap Luo Jiaolai menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tenanglah, aku tidak akan merusak keseimbangan yang sudah ada selama ini. Baik, penguasa. 1 jam kemudian, pasukan elit tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Setelah memastikan bahwa pasukan elit kekaisaran Shen Sang itu benar-benar telah pergi, King Ruo lalu membawa Luo Jiaolai meninggalkan tempat itu. Sus. Bola emas transparan yang melindungi dan membawa tubuh mereka berdua, bergerak naik ke atas langit, lalu melesat ke arah barat seperti kilatan cahaya. Sus. Bola emas transparan tersebut terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di dalam bola emas transparan, Jiaolai, berapa jauh tanah kuno Langxi dari tempat ini? Tanya King Ruo dengan tenang, sambil memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Jika perhitunganku tidak salah, 2 hari lagi kita akan tiba di jurang kematian. Dari tempat itu kita akan memasuki hutan berkabut, dan kota kuno Langxi ada di tengah hutan tersebut, penguasa, jawab Luo Jiaolai menjelaskan. Baik, lalu apakah ada kendala di tempat itu? Sesuai dengan nama tempatnya, kota kuno langit yang berada di tengah hutan berkabut adalah wilayah serigala gelap, dan itu artinya kita akan menghadapi mereka, namun kita juga bisa menggunakan gerbang teleportasi kota Linju, jawab Luo Jiaolai. Dengan situasi kekaisaran seperti ini, aku rasa kota Linju pasti sedang berada di bawah pengawasan pasukan naga biru. Jika ingin menggunakan gerbang teleportasi kota, itu artinya kita akan berurusan dengan mereka, ucap King Ruo. Sepertinya demikian, lalu penguasa, apa rencana kita? Sepertinya kita akan melewati jurang kematian, tapi apakah kawasan langit hutan berkabut bisa dilewati? Tidak penguasa, sama seperti tempat terlarang lainnya, ada segel ruang dan waktu yang melarang kekuatan asing untuk terbang di atasnya, jawab Luo Jiaolai. Baiklah, itu artinya perjalanan ke kota kuno Langxi tidak begitu sulit, ucap King Ruo sambil berbincang-bincang dengan santai. Pada saat sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba King Ruo merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Penguasa, ada apa? Tanya Luo Jiaolai dengan penasaran. Ada berita baik, Ma Yichao dan Murong Wangba, mereka menemukan klan Shen Hao di kota Gongdian.
Namun juga ada berita buruknya dari Qiongdu dan Murong Zongde. Mereka menemukan klan Shen Ni dan Shen Wei telah dimusnahkan, jawab King Luo menjelaskan, membuat Luo Jiaolai terdiam. Jiaolai, apakah kamu tahu kota Gongdian? Lalu seberapa jauh kota itu dari kota kuno Langxi? Tanya King Luo membuyarkan lamunannya. Kota Gongdian ada di wilayah selatan perbatasan Kekaisaran Shen Luo dengan Shen Sang. Dengan kecepatan penguasa saat ini, mungkin kita perlu 2 hari perjalanan, jawab Luo Jiaolai. Baiklah, itu artinya tujuan kita setelah dari kota kuno Langxi ke kota Gongdian, ucap King Luo. Baik, penguasa. Sus. Bola emas transparan tersebut bergerak dengan tenang. 2 hari kemudian, menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di kawasan Jurang Kematian. Penguasa, kita sudah sampai, ucap Luo Jiaolai, sambil menunjuk ke arah kawasan gelap yang berada di sisi pantai pegunungan perak yang diselimuti kabut gelap. Baik, ucap King Luo sambil membawa Luo Jiaolai bergerak menuju wilayah hutan perbatasan, lalu mendarat di tempat lapang. Di tempat itu, King Luo lalu mengeluarkan 2 kuda naga dari dalam dunia jiwa. Sus. Kedua kuda naga tersebut muncul di hadapan mereka. Kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan kuda naga ini, ucap King Luo sambil bergerak naik ke atas punggung hewan langit tersebut. Baik, penguasa, lalu bergerak naik ke atas punggung hewan tersebut. Ayo bergerak, ucap King Luo memberi perintah. Dengan perlahan, kedua kuda naga itu lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Jiaolai, ada banyak aura di kawasan luar ini. Apakah Jurang Kematian adalah tempat perburuan? Tanya King Luo saat merasakan aura tingkat rendah yang begitu kentara di tempat itu. Benar penguasa, kawasan ini memang digunakan oleh murid-murid klan dari kota Linju, kota Yidian dan kota-kota terdekat lainnya, namun mereka tidak berani hingga memasuki kawasan dalam, jawab Luo Jiaolai yang begitu bersemangat. Sus. Kedua kuda naga tersebut terus memasuki hutan perbatasan, bergerak dengan tenang. Sambil menghindari keberadaan aura-aura hewan yang berbahaya. Duar. Sesekali suara pertempuran di dalam hutan, memecah keheningan tempat itu. Setelah memasuki hutan tersebut sejauh 15 km, King Luo dan Luo Jiaolai akhirnya tiba di Jurang Kematian. Sus. Tebasan bilah angin terus muncul di tempat itu. Jiaolai, apakah sebutan Jurang Kematian tersebut karena bilah pedang angin ini? Benar penguasa, bahkan bilah pedang angin ini bisa membunuh semi-abadi tingkat 7 hingga tingkat 8, jawab Luo Jiaolai menjelaskan. King Luo menganggukkan kepalanya, lalu membawa Luo Jiaolai memasuki jurang tersebut dengan tenang. Sepertinya tempat ini tidak terlalu buruk, ucap King Luo saat melihat beberapa herbal langka ada di tempat itu. Penguasa, apakah kita, ucap Luo Jiaolai, sambil melihat herbal-herbal tersebut dengan penuh arti. Kita sudah memilikinya, ucap King Luo sambil bergerak dengan tenang. Baik, penguasa, sambil tersenyum kecut. Jiaolai, apakah ada yang salah? Tanya King Luo dengan penasaran. Tidak, penguasa, aku hanya mengingat masa sulit saat berada di kota Langxi. Tempat ini dibuka oleh pihak penguasa kota tiap 10 tahun sekali untuk melatih generasi muda di kawasan ini. Dan aku beberapa kali pernah bertarung demi mendapatkan herbal-herbal ini, ucap Luo Jiaolai sambil tersenyum menggelengkan kepalanya, sambil menatap anggrek hitam berduri, rumput perak dan beberapa herbal lainnya yang merupakan sumber daya langka. Itu lebih baik, aku saat masih muda justru mengambil kulit macan batu bersayap untuk dijual, ucap King Luo sambil tertawa keras, membuat Luo Jiaolai ikut tertawa. Pada saat terus bergerak dan berbincang-bincang santai, tiba-tiba seorang pemuda berjubah putih yang dikawal oleh 5 sosok paruh baya di belakangnya muncul di hadapan King Luo dan Luo Jiaolai. Berhenti, ucap pemuda tersebut sambil menatap King Luo dan Luo Jiaolai dengan tajam. Cukup lama pemuda itu diam, hingga tiba-tiba pemuda tersebut tertawa terbahak-bahak, menatap Luo Jiaolai dengan liar. Fang Ninghua, apakah ini kebetulan? Ucapnya sambil bergerak mendekati Luo Jiaolai.
Jiao Lai, siapa sampah ini? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Kamu, teriak pemuda tersebut menatap King Ruo dengan kesal dan tampak terkejut saat King Ruo memanggil sosok yang dikenalinya dengan nama yang berbeda. Penguasa, dia Tuo Bazantian, Tuan Muda Kota Langsi, jawab Luo Jiaolai, membuat pemuda itu semakin heran. Tuan Muda Tuo Bazantian yang terhormat, jaga pandanganmu, atau aku akan mengambil matamu yang liar itu, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat wajahnya langsung memerah. Kamu, menatap King Ruo dengan murka menyala. Penguasa, biarkan aku sendiri yang akan mengajarinya apa itu sopan santun, ucap Luo Jiaolai yang tampak kesal tersebut. Ingin mengajari tuan muda kami. Lancang, apakah kalian menganggap kami ini patung? Ucap sosok paruh baya yang berada di belakang Tuo Bazantian, menatap Luo Jiaolai dengan tajam. Berlagak sebagai pahlawan yang melindungi sampah, kamu benar-benar tidak berguna, matilah kau. Ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya. Sosok tersebut seperti menguap menjadi kabut darah dan lenyap dari tempat itu, membuat Tuo Bazantian dan 4 sosok paruh baya lainnya langsung mematung. Jiaolai, ucap King Ruo membuyarkan lamunan mereka. Baik, penguasa, jawab Luo Jiaolai yang tiba-tiba bergerak menampar Tuo Bazantian. Plak, tamparan keras itu menggeser posisi rahangnya, dan melempar sosoknya hingga belasan meter. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.